Malam ini kita belajar tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim yang wajib kita ketahui. Dari Atha an Jabir bin Abdullah qala lima nazala Bismillahirrahmanirrahim. Dari Atha dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah berkata, lamma nazala Bismillahirrahmanirrahim, tatkala turun Bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaimu, ya, awan-awan pun berjalan ilal masyriqi, sampai ke negeri Masyriq. Turun tuh Bismillahirrahmanirrahim, awan-awan berjalanan sambil berjalan. Wasakanatir riyahu, ya, angin pun tenang. Wahadal bahru, bergelombang lautan, ya, yang tadinya bergelombang karena datang Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi tenang. Wa asbatil bahaimu, ya, kuping-kuping pun ya terpasang mendengarkan biazaniha, binatang-binatang semuanya ya menjadi tenang. Yang tadinya berisik karena datang Bismillahirrahmanirrahim turun menjadi tenang semuanya, mendengarkan apa yang turun. Sampai binatang mendengarin Bismillahirrahmanirrahim turun. Waruhimati syayatin, dilempar-lemparin tuh setan-setan, iblis-iblis dilemparin minas sama, daripada langit. Wa halaqallahu azza wa jalla, Allah bersumpah bi'izzatihi, dengan kekuasaannya, la yusamma ismuhu ala saqamin illa shifa'un, tidaklah disebut nama Allah itu pada orang-orang yang sakit illa shifa'un, kecuali dia bakalan sembuh. Coba orang dulu lagi anaknya habis jatuh aja, ya, anaknya habis jatuh dulu, masih kecil jatuh, dengkulnya berdarah, udah orang dulu Bismillahirrahmanirrahim, dengkul gitu sembuh, kayak udahnya sembuh. Bismillahirrahmanirrahim orang dulu itu, Masya Allah. Karena orang dulu makanannya cakep-cakep, lalu perkataannya pun cakep-cakep, makanya ludahnya pun manjur, omongannya pun manjur, karena dijaga dia punya perkataan. Nggak kayak sekarang, ini makanannya kurang dijaga, ya, terlebih makan makanan yang haram, cara makannya pun dijaga ke orang dulu, makanya manjur-manjur kata-katanya, ludahnya aja manjur, ya, obatnya cuma hak doang, gitu. Ya, mau bongkaknya betisnya habis main bola, baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya doang, baik, langsung baik tuh. Karena kenapa? Keyakinannya kepada Allah tentang Bismillahirrahmanirrahim tinggi. Ngajinya sih, ngajinya nggak kita kayak gitu sekarang. Dulu kita paling sifat 20, kitab-kitab apa namanya Musadul Anam tuh orang dulu, kecil-kecil kitabnya, cuma manjur-manjur. Terus wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi, tidaklah disebut nama Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim atas segala sesuatu kecuali baraka fihi, kecuali itu pekerjaan selalu diberkahin. Jadi kalau nggak baca Bismillah, mau makan, mau nulis, mau pakai baju, mau pakai tiki, nggak baca Bismillah, nggak ada keberkahan. Keberkahan apa sih? Keberkahan itu buat kita adalah ketenangan. Orang berkah hidupnya tenang, ya. Orang berkah tuh hidupnya tenang, kebaikan selalu bertambah buat dia. Wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, siapa yang sering baca Bismillah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Zakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah
yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bayangin, Syekh Abdul Qadir punya cucu ke-20, cucu ke-20 nih. Namanya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan mufti Mekah, ulama Mekah dan Madinah yang meninggal pada tahun 1300-an. Itu cucu ke-20 bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Masya Allah, orang hebat beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidaklah seorang hamba itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadubur rasos, kecuali ya ketika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kecuali hilanglah setan kama yadubur rasos, sampai sebagaimana lumernya timah ketika dipanasin. Ada tuh alat namanya apa sih? Yang buat panasin timah tuh apa? Solder. Ya. Panas gak tuh timah? Panas gak tuh solder? Timah aja meleleh sama kayak gitu lah. Ya apalagi setan dibacain bismillahirrahmanirrahim. Pakai baca bismillah, kalau sakit, geriang, ya, lagi selimutan, banyakin aja bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini kuncinya dulu pernah dikasih tuh dari almarhum. Ya, menurut kita tidak menjadi. Kalau ente mau berkah ketika lagi sakit ataupun ketika lagi susah, baca bismillahirrahmanirrahim 17 kali. Enggak usah napes. Enggak usah napes 17 kali, coba. Satu kali napes, tarik napes yang dalam, baca dulu. Jangan cepet-cepet lagi. Jadi, kakak bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Napesnya sekali aja, 17 kali. Insya Allah ya besok kebuka jalan rezekinya ini buat dia. 17 kali tapi jangan nafas. Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan dipaksain. Ya. Terus bifathir ro ar-rasos tadi fathah, ro-nya fathah, yaitu timah yang lumer alanar yang ketika dipanasin. Kalau Ibnu Mas'ud dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, syaitanul mukmin mahzulun. Setan yang ngedekin orang mukmin, kalau orang mukmin yang beriman tadi baca bismillah dulu, mahzulun, kurus tuh setan. Kalau orang mukmin, orang Islam sering baca bismillah, mau ngapain bismillah, pakai kain bismillah, pakai sandal bismillah, ya mau naik motor bismillah, coba lihat. Oh setan lagi jadi kurus yang tadi ditemu. Kenapa? Kebanyakan baca bismillahnya orang, gitu. Rumahnya jadi aman. Wa qala Qais bin Al-Hajjaj, berkata sahabat Nabi Qais Al-Hajjaj, qala li syaitani, aku ini ya, setan itu berkata kepadaku, dakhaltu fika, aku mau masukin kamu. Wa ana mislul jazuri, ya, aku ini seperti burung elang. Wa ana al mislal uspuri, dan kata setan, aku sekarang seperti burung uspur, burung yang kecil. Qultu, maka aku berkata, walima zalika, kenapa bisa seperti ini? Qala tuzibuni bi zikrillah. Si Qais bin Hajjaj tadi bilang, hei setan, kamu dulu gede seperti burung elang, sekarang seperti burung uspur kecil yang kayak kolibris gitu. Ya, kayak kolibris gitu dari kenapa kata Qais? Kok bisa begini? Kata setan, ya, qala tuzibuni bi zikrillah ta'ala. Kamu lumerin aku nih. Kata setan, hei Qais, kamu lumerin aku bisa lumer begini badannya. Gara-gara kamu sering ingat Allah. Baca bismillah, ya, takut ke dapur sendirian. Alif, berani ke dapur? Berani. Rumahnya segitu-gitu juga, kepleset dikitnya dapur. Kalau orang dulu dapurnya jauh, gelap lalu. Pakai lampu yang 25
mawar yang kuning. Ustaz masih berdalil kalau pendapat takut, kemana-mana takut, baca bismillah. Ya, jadi berani deh. Boleh. Allah sallallahu alaihi wasallam berkata baginda Nabi, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kirama. Kecuali Allah utus malaikat yang sangat mulia buat dia. Ai alallahi ta'ala al-katibin. Atau ke atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-katibin, malaikat yang selalu menulisin. Oh, ini orang sering membaca bismillahirrahmanirrahim, ditulis sama malaikat. Ai a'malan nas, atau pekerjaan-pekerjaan manusia, ayyatuhu fi diwanihi, dan malaikat itu akan selalu mencatatnya, ya, di catatan-catatannya. Ai sohaifihi, di dalam lembaran-lembarannya. Ntar dilaporin tuh, nih ya Allah nih, si fulan nih sering baca bismillah, nih catatannya nih. Tuh. Jadi nggak ada fitnah buat kita, mau fitnah bagaimana? Ya, nanti ada tuh fitnah kubur ada. Ntar kalau kita difitnah ada catatannya. Oh enggak, si fulan nih catatannya nih. Tuh, kasih lihat sama Allah. Allah suruh malaikat jangan disiksa. Nggak jadi disiksa gara-gara kita punya catatannya. Gitu. Kayak laporan aja. Sekian pengeluaran, sekian pemasukan, sekian. Ngomong aja ente, catatannya mana? Orang nggak percaya kalau diomongin doang. Kalau ada catatan percaya nggak? Percaya. Kita beli apa juga di warungnya dikasih bon. Oh, ini dari warung ini nih, ada stempelnya dari warung ini misalkan. Percaya tuh orang. Oh, sekian harga ini. Kalau ente ngomong lah, wah ini harganya sekian nih. Wah, nggak percaya nggak sekian. Kan bisa turun. Nah, orang pada nggak percaya. Begitu juga catatan amal kita waktu di dunia, nanti ada catatannya sama malaikat. Tuh malaikat nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa fitnah kita. Ya, fitnah kubur tuh nggak bisa memfitnah kita gara-gara ada catatan. Arba'ami'ati hasanatin. Selembaran-lembaran itu sebanyak 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim maratan, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maratan satu kali aja, lam yaqum min dzunubihi, tidaklah tersisa daripada dosa-dosanya, ai as-saghairi, yang kecil, zurratan, ya, sekecil debu dihapus semuanya. Wa zikra an-nabiyul haqi, ya, disebutkan bahwasanya kabar gembira al-hafi ro'a ruk'atan, ya, yang namanya al-hafi itu melihat secari kertas, piha di dalamnya ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, wa kana ma'hu salasata darahima, dan bersama dia punya uang sebanyak 3 dirham. Fa akhadha biha, maka mengambillah, ya, si hafi tadi uang tersebut, thayyiban, langsung dikasih minyak wangi. Wa thayyabaha, langsung diwangi-wangiin tuh kertas, secari kertas tadi yang ada tulisan bismillah. Famudiya fi sirrihi, maka dipanggil dia dalam bisikan-bisikan di dalam hatinya. Kama thayyabta asmana linatayyabna ismaka, sebagaimana, ya, kata Allah, ada bisikan kepada si Hafi tadi. Allah bilang, bisikan tadi tuh kepada si Hafi, Allah bilang begini, engkau wangikan namaku dan aku wangikan juga nama engkau tuh. Kalau ada tulisan bismillah, kalau ada tulisan bismillah, komot. Apalagi ada tulisan Al-Quran, ya, ada tulisan Al-Quran bismillahirrahmanirrahim. Wangi-wangi itu kalau bisa diprint, dilaminating, kasih minyak wangi, tempel deh. Nanti nama kita jadi wangi, diwangiin sama Allah. Gara-gara kenapa? Gara-gara kita sering kita wangiin juga nama Allah. Orang yang mau fitnah kita di dunia nih jadi terhindar kita. Oh, si fulan begitu tuh. Ntar ada aja yang belain tuh. Enggak, si fulan baik, orangnya begini-begini tuh. Nah,
gara-gara kita bismillahirrahmanirrahim kita wangiin. Kenapa sih kita mesti baca bismillah atau kita harus kenal sama Allah? Karena kalau kita nggak kenal sama Allah, maka ibadah kita ini sia-sia. Dari mulai akhir balik kita sia-sia. Lihat, sifat 20 ada berapa? Sifat 20 ada berapa? Ya ada 20, tapi bukan sifat 20. Sama seperti jari tangan dan jari kaki. Pertama, wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah itu yang keberapa? Coba lihat, wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Yang keenam, wahdaniyah artinya apa? Wahdaniyah artinya esa. Jadi dunia ini yang nyupir, yang mengendalikan hanya satu. Siapa? Allah. Kalau kita naik bis, supirnya 3, yang atur ke kanan, yang atur ke kiri, yang atur maunya lurus. Tabrakan nggak tuh? Tabrakan. Begitu juga di dunia. Maka kalau orang nggak belajar tauhid, dia akan sesat. Ya, dia akan sesat. Kalau orang nggak belajar tauhid, dia nggak kenal wahdaniyah, ya, dia hidupnya itu ketika dia misalkan seorang pedagang, maka ketika rugi, ya, dia selalu nyalahin Allah karena dia nggak belajar tauhid. Wahdaniyah cabangnya ada banyak. Salah satunya sifat takriri. Yang kedua takdiri. Yang pertama sifat takriri. Yang pertama sifat takriri, yang kedua sifat dorori. Takriri begini nih. Kita kita berdagang, ya. Kalau kita berdagang, keuntungannya kita yang cari, namanya takriri. Kalau takriri itu kebutuhan yang kita penuhi adalah upaya dari diri kita, itu namanya takriri. Artinya kita yang punya upaya. Gimana caranya kalau berdagang itu saya harus untung? Bagaimana caranya saya mau ke tempat saudara saya yang di Bogor, saya harus selamat. Itu kita yang upayakan. Takriri. Kalau dorori beda lagi. Kita manjat pohon kelapa tingginya 15 meter. Kita udah pegangan, udah pakai tali, tapi tetap juga jatuh. Namanya sifat dorori. Padahal kita udah upayakan, tetap juga jatuh. Nah itu sifat dorori. Ya, kenapa? Karena itu semua datangnya dari Allah. Gitu. Kita udah safety banget naik motor, pakai segala itu yang dengkul apa tuh? Pelindung dengkul, pelindung betis, pelindung sikut, pakai helm yang full face. Jatuh juga, bonyok-bonyok juga. Sifat dorori. Ya, sifat dorori. Ada yang ketiga namanya sifat sunni. Sunni itu artinya ilmu yang mensucikan hati kita. Ilmu yang mensucikan hati kita. Kita sakit, kita selalu yakin sama Allah bahwa sakit ini bakal disembuhin walaupun nggak berobat. Itu namanya sunni tapi nggak pakai syariat. Syariat ngajarin buat berobat. Ya, sunni itu suci buat kesucian hati kita, tapi harus pakai syariat. Syariatnya apa? Berobat. Inti sakit nggak berobat, ya begitu-gitu aja. Kalau perlu, kalau dia nggak percaya juga, dia saking percayanya sama Allah nih.
Saya sakit, Allah yang kasih sembuh. Saya sakit, emang udah begini, ya. Kepercayaan saya sama Allah. Dia nggak pakai syariatnya tuh. Undang, suruh datang ke rumah kita, kunciin di kamar, kunciin di kamar. Sehari nggak usah kasih makan, ketok-ketok ada tuh ya keluar. Kenapa? Lemes. Kenapa lemes? Karena lapar. Balikin, ente percaya sama Allah. Katanya mati di tangan Allah, bakal sembuh di tangan Allah. Syariatnya kalau ente mau sembuh, ya sakit itu ya makan. Syariatnya kalau mau sembuh, datang ke dokter, minum obat. Kalau orang kayak begitu nggak percaya juga, sekep 2 hari, baru 2 hari deh. Ya, kalau mati lapar mati karena kelaparan, ya rasain sendiri, karena dia cuma punya sifat sunni, bersih hatinya, tapi dia nggak pakai syariat. Tuh. Yang kedua, kalau sifat sunni nggak pakai syariat, ya kita yang timbul adalah ujub. Tahu ujub? Ujub itu artinya membanggakan diri atas kelebihan dirinya sendiri. Membanggakan diri atas kelebihan dirinya sendiri. Contoh gini, di pengajian ada 100 orang, dia doang yang merasa hebat sampai gurunya memuji, wah si fulan hebat banget, ranking 1 mulu deh kalau di sekolahan, ya. Kemudian bapaknya dengar, wah anak ente hebat, di pengajian paling pintar, paling jago, ranking 1. Apa kata bapaknya? Sampai dulu bapaknya, ya. Itu namanya sifat ujub, bangga diri. Karena kenapa? Dia suci sunni tapi nggak pakai syariat. Syariatnya siapa? Allah, jalan Allah. Giliran adiknya yang nonton. Itu sekolah ya cuma ada 20 orang muridnya, anak ente paling blow on, misalkan begitu, nggak naik kelas, nggak lulus ujian. Bapaknya didengar sama bapaknya ngomong kayak tadi nggak? Kagak. Emang tuh anak dasar tuh, anaknya disalahin. Itu namanya sifat ujub, bangga di diri. Nggak lulus, Allah yang kasih. Lulus pun Allah yang kasih. Kalau kita ngertiin Allah dengan syariatnya Allah, tuh ya mesti kita kenalin Allah supaya kita nggak timbul rasa ujub, punya kelebihan di dalam diri kita. Allah yang kasih, Allah yang kita kasih otak kepada kita. Lihat HP sekarang, bagus nggak? Keren nggak? Ya, di Amerika kita bisa video call, di Mesir bisa video call, gara-gara kayak dunia ini kecil banget gara-gara ada HP. Ya. Padahal di Amerika, di Mesir, wah Allah, berapa puluh negara dilewatin video callan. Kayak di sini ke Cikuko doang. Padahal dia ada di Amerika atau di Mesir. Gara-gara kecanggihan teknologi, yaitu yang namanya handphone. Handphone bagus nggak? Yang apa lagi yang menciptakan handphone hebat, orang hebat itu. Tapi kalau kita berpikirnya itu ini orang yang bikin handphone keren banget ya. Waduh, aneh video callan di Mesir kayak aneh di pengadegan temen aneh di Cikoko. Padahal bukan yang bikin handphone yang hebat, yang ngasih orang tuh otak yang bikin handphone yang hebat siapa? Allah yang hebat. Begitu. Tuh orang dikasih otak cerdas, bisa menciptakan handphone begitu hebatnya. Bagaimana nggak cerdas? Siapa? Yang ngasih otaknya siapa dia? Allah. Ya, begitu. Jadi pengetahuan kita tentang Allah jangan sampai terbatasnya orang mukmin. Mesti kita sadarin semua ya perbuatan baik maupun perbuatan buruk datangnya dari Allah. Kalau sifat buruk datang kata Allah,
kalau sifat buruk bukan karena Allahnya yang kasih kita, tapi karena kita sendiri yang memperburuk diri. Udah tahu Allah utus para nabi sebagai apa? Liun zirnas, untuk memberi peringatan kepada manusia. Saya ini begini, nggak hidup di zaman Nabi. Saya ini begini, belangsak begini karena nggak tinggal di Mekah. Ente tinggal di Mekah di zaman Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal tinggal di mana? Di mana? Di Mekah. Sahabat Nabi melihat Nabi lagi, tapi dia tetap dikutuk sama Allah. Kenapa? Abu Jahal waktu itu pernah diceritain kemarin ya. Itu pedang udah di sini, ya, disuruh tobat, ya, masih kagak mau tuh Abu Jahal. Tobat Abu Jahal, kalau enggak saya penggal nih. Bilangin sama Muhammad, saya musuh utamanya dunia dan akhirat. Ngomong begitu namanya Abu Jahal. Jahal artinya goblok, Jahal artinya bodoh, bapaknya itu bodoh, bodohan. Pakai kol-kolah lah goblok. Ya, pakai kol-kolah. Namanya Abu Jahal. Tinggal di zaman Nabi, tinggalnya di Mekah, tetap aja dia bodoh. Apalagi kita nggak tinggal di Mekah. Jadi jangan beranggapan saya nggak hidup di zaman Nabi, saya nggak hidup di Mekah, makanya saya begini-gini aja. Ya salah itu orang, nggak percaya sama para nabi dan juga nggak percaya sama Allah. Kita hidup begini-gini aja, nah, ya, udah wajib percaya sama Allah. Supaya kenapa? Supaya ibadah kita cakep kepada Allah. Terus terakhir, man aroda kolan an Abi Wa'il, dari sahabat yang bernama Abi Wa'il, an Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, kola man aroda ayyunajjiyahullahu minaz zabaniyah at-tis'a asyarata falyakul bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, nih sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, paling panjang umurnya nih, paling panjang umurnya, paling banyak istrinya dan keturunannya. Beliau ikut baginda Nabi dari kecil. Ibnu Mas'ud ikut Nabi dari kecil, diminta doain sama Nabi biar umurnya panjang, biar keturunannya banyak. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena di dekat sama Nabi. Ya. Apa dia bilang? Man arada ayyunajjiyahullah, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah, minaz zabaniyah, daripada malaikat zabaniyah yang suka nyiksa manusia, tis'a asyarata, 19 malaikat penyiksa, namanya malaikat zabaniyah, 19. Ada 19 malaikat penyiksa yang tukang nyiksa. Kalau mau diselamatin, falyakul bismillahirrahmanirrahim. Maka sering-seringlah ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha tis'ata asyara harfan. Maka bismillah itu adalah 19 hurufnya. Liyaj'alallahu ta'ala kulla harfin minha junnatan. Allah jadikan setiap hurufnya itu junnatan, tameng, min wahidin minhum, ya, tameng dari 19 mereka yang akan mengazab dia tuh. Jadi satu huruf adalah tameng, keselamatan dari malaikat zabaniyah, malaikat penyiksa namanya zabaniyah. Kalau mau diselamatin, sering-seringlah baca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum, mau segala macam, baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai lalai kita dari mengingat Allah. Kalau kita lalai, ya Allah udah baik banget sama kita buruk, kita belangsak masih dikasih umur, kita maksiat masih dikasih nafas, kita
jahat sama orang, Allah masih beri kita kehidupan, masih dikasih makan sama Allah. Ya, kayaknya kita banyak ingat sama Allah. Ya, intinya banyak ingat Allah, asalkan kita di setiap segala aktivitas baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan baca Quran doang Bismillah, bukan mau baca ratib aja Bismillah. Ya, segalanya, mau naik motor baca Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal sama Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab.